Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam acara Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Renungan dalam Mutiara Pagi pada hari ini saya beri judul Hal Berpuasa Memperbaharui Diri, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Marilah kita membuka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau melindungi kami. Kuasa-Mu tak tertandingi. Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, membungkam musuh dan lawan-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk perlindungan yang boleh kami alami sepanjang istirahat malam, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Utuslah Roh-Mu, baharuilah hati kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti pernah melakukan puasa. Puasa secara harafiah diartikan sebagai tindakan membatasi diri untuk hal-hal tertentu. Dalam dunia kesehatan, jika untuk tujuan kesembuhan seorang pasien, biasanya dokter akan menganjurkan atau bahkan merekomendasikan untuk berpuasa. Puasa ini hendaknya dilakukan secara rutin, ketat, dan teratur. Jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada juga orang-orang tertentu yang memutuskan untuk melakukan puasa. Misalnya puasa untuk minum oke, puasa untuk merokok, dan masih banyak hal lain lagi. Biasanya puasa ini dilakukan untuk hal-hal yang tidak penting. Gereja Katolik pun menganjurkan setiap anggotanya untuk melakukan puasa. Jika telah memasuki masa puasa, setiap umat Katolik akan melakukan puasa dan pantang berupa tidak makan daging pada hari-hari tertentu. Namun, tujuan puasa yang sebenarnya di dalam Gereja Katolik ialah membatasi diri untuk hal-hal tertentu yang tidak penting, bahkan meninggalkan dosa. Puasa berarti mengubah cara hidup lama dengan meninggalkan dosa dan hidup dengan cara baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Penginjil Markus pada hari ini mengisahkan kepada kita hal berpuasa. Dikisahkan bahwa orang-orang datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa? Orang-orang merasa heran karena murid-murid Yesus tidak berpuasa. Padahal murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, puasa wajib dilakukan oleh setiap orang. Orang melakukan puasa karena dosa. Siapa yang tidak melakukan puasa akan dianggap melawan Allah dan harus mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, orang Yahudi melakukan puasa secara ketat. Hari-hari puasa telah ditetapkan dan wajib untuk dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang bertanya kepada Yesus mengapa para muridnya tidak berpuasa. Terhadap pertanyaan itu, Yesus memberikan jawaban yang tidak mereka duga sebelumnya. Jawaban Yesus memiliki arti yang sangat mendalam. Pada dasarnya, Yesus tidak melihat puasa sebagai suatu bentuk rutinitas yang dilakukan setiap tahun. Yesus bahkan menegaskan kehadiran seorang mempelai. Jika seorang mempelai ada di tengah sahabat-sahabatnya, maka sahabat-sahabatnya tidak dapat berpuasa. Mereka baru akan berpuasa ketika mempelai itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan dengan mempelai itu? Mempelai itu ialah Yesus sendiri, dan para sahabat mempelai itu ialah para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Melalui jawaban ini, Yesus hendak menegaskan bahwa
puasa yang dilakukan hendaknya tidak didasarkan atas rutinitas yang berlaku. Jika waktunya puasa, maka kita akan berpuasa. Sebaliknya, jika waktu puasa sudah berlalu, maka orang tidak perlu berpuasa. Yesus menghendaki agar puasa dilakukan dari dalam hati. Niat untuk berpuasa sangat ditekankan oleh Yesus. Apalah gunanya orang berpuasa tetapi tetap melakukan dosa? Jawaban Yesus ini juga merupakan suatu bentuk kritik terhadap praktik puasa yang berlaku di masyarakat Yahudi pada masa itu. Puasa merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan dalam tradisi masyarakat Yahudi. Biasanya, para imam atau ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi semacam penjaga bagi semua masyarakat Yahudi. Jika mereka mendapati ada di antara masyarakat Yahudi yang tidak melakukan puasa, maka mereka akan menghukum orang itu karena dianggap berdosa. Puasa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat merupakan puasa yang didasarkan atas rutinitas belaka. Mereka melakukan puasa pada hal-hal lahiriah saja, tetapi tidak melakukannya pada hal-hal yang rohaniah. Setelah menjelaskan perihal puasa, Yesus menegaskan lagi perihal kain penambal yang baru, kantong yang baru, dan anggur yang baru. Bagi Yesus, hal-hal yang baru tersebut, anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru. Dan tidak mungkin juga orang mengambil kain yang baru untuk dijahitkan pada sebuah baju yang sudah lusuh. Hal ini, jika kita lihat secara sepintas, sebenarnya berkaitan dengan tindakan praktis di dalam hidup kita. Misalnya, jika kita hendak berbelanja di pasar, kita akan membeli kantong yang baru, atau sekurang-kurangnya menggunakan kantong yang kuat agar bahan belanjaan kita dapat disimpan dengan aman. Jika tidak, jika kita menggunakan kantong yang lama dan sudah usang, bisa jadi barang belanjaan kita akan tumpah sebab tidak cukup kuat ditampung dengan kantong yang sudah usang. Terlihat sederhana, tetapi ada nilai yang dapat kita refleksikan dari maksud perkataan Yesus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hemat saya, ada dua hal yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil yang telah kita dengar. Pertama, melakukan puasa dari dalam hati. Yesus tidak mengecam tindakan berpuasa. Malahan, Yesus menganjurkan agar kita melakukan puasa. Hal yang dikecam oleh Yesus adalah niat. Puasa yang dilakukan hanya sekedar seremonial saja tidak memiliki arti sama sekali. Orang yang demikian sebenarnya melakukan puasa yang sia-sia. Puasa seremonial bertujuan untuk dilihat oleh orang dan pada akhirnya mendapatkan penilaian yang baik. Barangkali kita ingat akan nasihat Yesus tentang berdoa. Yesus menegaskan kepada kita agar tidak berdoa seperti orang munafik.
orang yang munafik melakukan doa supaya dilihat orang. Hal yang sama juga berlaku untuk puasa. Yesus menegaskan kepada kita untuk tidak berpuasa seperti orang yang munafik. Yesus menghendaki agar kita melakukan puasa dari dalam hati. Niat untuk berpuasa hendaknya berasal dari dalam diri. Itulah puasa yang sesungguhnya. Selain niat, puasa juga harus mampu memperbaharui diri dan kualitas hidup seseorang. Jika seseorang berpuasa tetapi tetap melakukan dosa, maka puasanya akan gagal dan ia tidak akan memperoleh rahmat. Atau puasa tidak akan berhasil jika tidak mengubah cara hidup seseorang menjadi lebih baik. Kedua, menjadi kain yang baru, anggur yang baru, dan kantong yang baru. Maksud dari perkataan Yesus ini ialah agar kita menjadi pribadi yang baru. Kita melakukan puasa sebagai akibat dari dosa yang telah kita lakukan. Dosa bisa mendatangkan maut. Agar tidak binasa, kita hendaknya bertobat. Salah satu cara untuk bertobat ialah dengan melakukan puasa. Puasa yang kita lakukan hendaknya menjadikan kita sebagai pribadi yang baru. Pembaharuan diri ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang senantiasa membaharui diri akan memiliki kualitas hidup yang baik. Pembaharuan diri ini hanya bisa dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh. Orang yang selalu melakukan pembaharuan diri menandakan kesadaran yang penuh sebagai makhluk yang lemah dan penuh dengan dosa. Oleh karena itu, pembaharuan diri hendaknya dilakukan setiap hari agar kita memiliki semangat yang baru di dalam menjalankan hidup. Dengan membaharui diri, hidup kita akan lebih bersemangat dan berkualitas. Itulah makna pembaharuan diri yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membaharui diri? Pada dasarnya, ada banyak cara yang digunakan untuk membaharui diri kita. Hal ini amat bergantung dari situasi hidup yang kita jalani setiap hari. Namun, hemat saya, satu-satunya sarana pembaharuan yang terbaik ialah dengan datang kepada Yesus. Yesus adalah sumber hidup kita. Di dalam Yesus, kita akan memperoleh pembaharuan hidup yang sejati. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting yang terlepas dari pokok anggur tidak akan berbuah, bahkan tidak dapat hidup. Ranting yang terlepas itu akan mati sebab kehilangan sumber hidup. Sebaliknya, ranting yang tetap ada pada pokok anggur akan berbuah banyak dan senantiasa mendapatkan pembaharuan. Jika kita ada dan tinggal bersama di dalam Yesus, kita akan menghasilkan buah yang bermutu di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan mengalami kematian. Kehidupan kita tidak akan terasa hampa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak melarang kita untuk berpuasa. Sebaliknya, Yesus malah mengajak kita untuk berpuasa. Puasa yang sejati tidaklah dilakukan
agar dilihat oleh orang banyak dan pada akhirnya mendapatkan penilaian yang baik dari orang yang melihatnya. Puasa yang sejati hendaknya dilakukan dari dalam hati. Puasa yang sejati akan melahirkan pribadi-pribadi yang telah dibaharui, sebab puasa menandakan peninggalan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Marilah kita membangun niat yang baik untuk senantiasa berpuasa agar kita mampu memperbaharui diri kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia sebagai pembaharu yang sejati. Di dalam diri Putramu kami senantiasa dibaharui. Sudilah kiranya Engkau membantu kami agar kami senantiasa membangun niat untuk berpuasa, sehingga puasa yang kami lakukan membantu kami dalam memperbaharui diri, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.